Shalom putra-putri kerajaan surga yang disayang Tuhan dan yang saya kasihi. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara-saudara hari ini? Ayo tetap semangat saudara. Pemerintah kita memberlakukan PPKM Jilid 2 selama kurang lebih 2 minggu ke depan, bukan untuk menyengsarakan rakyatnya, bukan untuk memukul ekonomi rumah tangga kita, saudara, tetapi untuk terus mengingatkan kita, selama vaksin belum dibagi, vaksin yang terbaik dalam hidup kita adalah menjaga imun dan menjaga protokol kesehatan kita. Memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi kegiatan dan mobilitas kita, saudara, dan tentu saja menjaga jarak supaya kita tidak tertular oleh penyakit COVID-19. Tetap semangat, tetap lakukan firman Tuhan. Kali ini kita sampai di pesan penggembalaan ke-51 dan judulnya adalah tidak ada doa yang sia-sia. Saudara, renungan firman Tuhan ini sudah saya sampaikan di dalam ibadah kapel di lingkungan STT Sola Gracia Indonesia pada hari Minggu yang lalu. Saudara, di sana saya uraikan seringkali bahwa kita berdoa, rasa-rasanya doa kita sia-sia. Menyentuh atap, lalu doa itu turun ke bumi, tidak bisa naik terus sampai ke hadirat Tuhan di surga. Saudara, jangan putus asa. Mari kita ikuti firman Tuhan ini bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Karena prinsip ini, tidak ada doa yang sia-sia, diajarkan oleh Tuhan Yesus, penjawab doa kita. Jadi kalau Tuhan Yesus yang menjawab doa kita, lalu dia mengajar bagaimana supaya doa itu tidak sia-sia, maka saya yakin dan percaya 100% apa yang Tuhan Yesus ajarkan menjadikan doa kita tidak sia-sia. Ada beberapa prinsip yang akan kita pelajari dan kita terima sebagai sebuah pengajaran yang luar biasa dari Tuhan Yesus, penjawab doa kita, di dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 20 sampai 24. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka para murid itu melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu." Poin yang pertama, kita belajar bahwa tidak ada doa yang sia-sia jika doa kita didasarkan pada percaya kepada Allah. Luar biasa, saudara, apa yang disampaikan oleh Petrus, "Guru, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus tidak menjawab kepada substansi yang ditunjukkan oleh Petrus, yaitu pohon ara. Tetapi Yesus menjawab mereka, terutama menjawab Petrus, dengan
statement yang di luar konteks yang disampaikan Petrus. Petrus ngomong soal pohon ara, tetapi Yesus menjawab, percayalah kepada Allah. Berarti ini tidak sekedar pembicaraan tentang matinya dan keringnya pohon ara. Tetapi Yesus hendak membawa mereka kepada topik pembicaraan yang lebih penting, yaitu doa yang tidak sia-sia. Atau sesuai judul pesan pengembalaan kali ini, tidak ada doa yang sia-sia. Kalau didasarkan kepada percaya kepada Allah. Jadi yang pertama-tama adalah iman yang harus kita miliki sehingga tidak ada doa yang sia-sia. Tetapi sering, saudara, kita justru melakukan yang sebaliknya. Justru kita lebih mudah takut, cemas, dan gelisah dibanding percaya kepada Allah bahwa doa kita tidak sia-sia dan memperoleh jawaban dari Allah. Pantas kalau kita sering merasa gagal dalam doa dan kita merasa doa kita sia-sia. Kenapa? Karena kita lebih dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kegelisahan. Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26, Ayub berkata begini, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Sangat-sangat kontras dengan apa yang kita doakan, lalu kita berkata amin. Amin artinya saya setuju dan sepakat dengan Tuhan tentang isi doa saya. Tetapi ironi, setelah kita berkata amin, seperti Ayub yang menyampaikan, kita masih takut, masih cemas, masih gelisah, tidak tenang, tidak tidur atau istirahat dengan baik, tetapi betul-betul dikuasai oleh hal-hal yang kesebalikan dengan doa kita. Maka itu mari kita rubah cara kita berdoa. Kalau kita sudah amin, sepakat dengan Tuhan, maka percayalah kepada Tuhan. Rupa-rupanya pohon ara yang dikutuk itu merupakan sebuah alat peraga dari Tuhan Yesus. Alat peraga yang hidup, yaitu sebuah pohon yang hanya ada daun-daun dan Yesus tidak menemukan buah di antara daun-daun di pohon ara itu. Makanya Yesus mengutuk hanya dengan perkataan. Untuk mematikan pohon ara itu, saudara, Yesus menggunakan perkataan. Bukan menggunakan alat bantu gergaji atau kampak. Atau mungkin zat kimia berupa air keras disiramkan di akar pohon, maka akar pohon itu akan mati dan membuat daun-daunnya kering. Saudara. Dan kejadian betul, makanya Petrus berkata, Tuhan, pohon ara yang kau kutuk itu sudah mati dan kering. Tapi Yesus sekali lagi tidak membahas pohon ara itu, tetapi membahas hal yang lebih prinsipil, yaitu tidak ada doa yang sia-sia. Sayang sekali, murid-muridnya termasuk Petrus, tidak ada yang mengajukan diri untuk menjajal percaya kepada Allah dan berkata kepada mungkin pohon ara yang lain di dekat pohon ara yang sudah mati itu, yang juga tidak ada buah, hanya daun-daun, lalu mengajukan diri kepada Yesus, Tuhan, mohon izin saya juga menggunakan apa yang menjadi otoritas dari Tuhan, percaya kepada Allah dan berkata-kata. Jangankan pohon ara, saudara, Tuhan Yesus memberikan sebuah ilustrasi, bahkan gunung pun. Kalau engkau berkata supaya beranjak dan pindah dan tercampak ke dalam laut, asal kamu percaya
tidak bimbang, maka kata Tuhan Yesus, gunung itu pun akan tercampak ke dalam laut. Asal tidak bimbang dan percaya bahwa apa yang kamu katakan akan terjadi. Sayang bukan? Murid-muridnya tidak ada yang mencoba itu. Tetapi puji Tuhan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga dan para murid dipenuhi oleh Allah Roh Kudus, di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Apa yang dipunyai Petrus dan para murid, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Saudara, pada akhirnya orang lumpuh itu betul-betul berjalan. Dan Petrus rupa-rupanya mengaplikasikan tentang doa yang tidak sia-sia dan dijawab oleh Tuhan yang membuat orang lumpuh itu akhirnya berjalan. Percaya kepada Allah dan berkata-kata bahwa sesuatu terjadi. Saudara, iman disertai dengan perkataan terhadap firman, saudara, yang didasarkan kepada firman, itu betul-betul akan mengubah kehidupan saudara. Amin. Di tengah-tengah pandemi ini hidup kita yang mungkin sulit, doalah dengan percaya kepada Allah. Lalu berkata-kata, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau terus berjalan dengan kemenangan kepada kemenangan. Dari mujizat kepada mujizat, dari pertolongan Tuhan kepada pertolongan Tuhan. Maka sesuatu akan terjadi. Ada peneliti botani dari Jepang membuat percobaan. Ada biji kecamba yang ditanam hidroponik di sebuah kaleng kaca, saudara. Dan setiap waktu peneliti ini memberi kata-kata yang positif. Kamu biji yang baik, kamu akan tumbuh dengan baik, kamu akan tumbuh dengan subur, dengan gemuk, dan batang-batangmu akan muncul dengan luar biasa, indah, dan seterusnya. Ada kata-kata positif yang tiap waktu disampaikan kepada pertumbuhan biji kecamba itu, saudara. Dia melakukan percobaan yang lain. Biji kecamba yang sama, lalu ditanam di hidroponik yang berbeda, dengan tabung kaca yang berbeda, dengan perkataan yang berbeda. Perkataan-perkataannya penuh dengan ucapan yang negatif. Kamu jelek, kamu tidak akan tumbuh, sekalipun kamu tumbuh, kamu akan kurus, kamu tidak subur, dan seterusnya. Apa yang terjadi, saudara? Betul-betul, kaleng kaca yang pertama, yang pertumbuhan biji kecamba itu diberi kata-kata yang positif, dia bertumbuh dengan baik, saudara, sesuai dengan perkataan si peneliti itu. Tetapi ketika berpindah ke kaleng kaca yang kedua dan berisi biji kecamba yang terus diucapkan kata-kata yang negatif, yang buruk, saudara, betul saudara, biji kecamba itu mati dan tidak bertumbuh. Saudara, dia membuktikan kuasa dalam perkataan, apalagi perkataan yang didasarkan pada firman Tuhan. Poin yang kedua, kita belajar tidak ada doa yang sia-sia jika mengikuti prinsip doa yang diajarkan oleh si penjawab doa. Siapa penjawab doa? Yesus. Dia berkuasa memberikan jawaban untuk doa-doa kita. Apa saja yang kamu minta dan doakan di dalam namaku, kata Tuhan Yesus, maka aku akan membuatkan untukmu. Dia penjawab doa. Karena itu dia mengajarkan prinsip di ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada para muridnya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, dalam tata bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata percayalah dan kamu telah menerimanya
itu tensesnya berbeda. Tenses atau keterangan waktunya berbeda. Kata percayalah itu ditulis dalam bentuk present tense. Waktu yang present, yang sekarang. Dan dalam bentuk imperatif. Kata perintah yang mengharuskan untuk dilakukan. Dalam masa sekarang, present tense. Jadi sebetulnya yang tepat penerjemahannya sesuai dengan tata bahasanya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayailah sekarang bahwa kamu telah menerimanya. Nah ini betul. Penerjemahan telah menerimanya karena kata menerima itu adalah tenses keterangan waktunya sudah lampau. Dan itu kata kerja yang aktif, yang ditulis dalam bentuk masa lampau. Artinya kegiatan pekerjaan yang sudah selesai dibuat pada masa lampau. Saudara-saudara, barangkali sekarang kau punya pergumulan. Tuhan, pulihkan pekerjaan kami. Tuhan, mohon lancarkan lagi usaha kami. Tuhan, berikan kemajuan untuk usaha yang kami rintis sekarang. Percaya bahwa saudara-saudara ketika mendoakan itu, prinsipnya Tuhan Yesus, kamu telah menerimanya. Kapan menerima pekerjaan yang lancar, usaha yang baik, perintisan usaha yang berhasil? Kapan sudah menerimanya? Masa lampau. Bukan masa yang akan datang setelah kita berdoa sekarang. Bukan, saudara. Tetapi di masa yang lampau, perbuatan menerima doa yang sekarang kita kerjakan, itu sudah selesai kita lakukan. Bukan doanya yang sudah selesai loh. Tetapi menerima doa itu sudah kita selesaikan. Itu indahnya bahasa Yunani yang dipakai di dalam apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi yang pertama tadi kita belajar iman, yang kedua kita belajar imajinasi. Imajinasinya adalah kita sudah menerima. Kita sudah memegang jawaban doa kita di masa yang lampau. Padahal hari-hari ini saudara masih bergumul, masih mendoakan, tetapi gunakan imajinasimu. Ketika saudara mendoakan, sebagai contoh sebuah mobil, saudara sudah menerima mobil itu di masa yang lalu. Tetapi sekarang saudara masih mendoakan mobil itu, saudara. Itulah imajinasi. Saudara, jangan dikalahkan oleh COVID sebagai sebuah pandemi. Bapak rohani saya selalu mengajar kami, putra-putri rohaninya. Jadikan pandemi COVID itu bukan pandemi tapi akademi. Di mana kita melatih kepercayaan kepada Allah dan melatih menggunakan imajinasi kita bahwa kita telah menerima apa yang sedang kita percayai, doakan dan mintakan. Itu adalah akademi corona yang membuat kita makin tekun belajar dan belajar untuk menggunakan iman dan imajinasi kita. Ada sebuah ilustrasi ketika Disneyland, sebuah tempat wisata ikon di Amerika, saudara, ketika diresmikan, sang owner yang merancang dan membuat tempat wisata yang luas Disneyland itu, yaitu Bapak Walt Disney, sudah meninggal. Nah, reporter yang mewawancarai istri dari Walt Disney berkata begini, sayang ya, apa yang dirancang oleh Pak Walt Disney yang sekarang sudah jadi dan diresmikan, sayang, dia tidak melihatnya. Apa reaksi dari ibu Walt Disney atau istri dari Walt Disney ini? Saudara, Nyonya Walt Disney ini berkata, sampean salah. Karena suami saya, Walt Disney, sudah melihat semua ini. Sang wartawan bingung, kapan?
dibangun aja baru selesai sekarang. Si istri berkata, dia sudah melihat semua ini karena semua ini ada di dalam imajinasinya, ada dalam perkataannya, ada dalam kelakuannya sehari-hari. Bahwa dia sudah melihat, aku sudah melihat, aku sudah melihat. Sebuah Disneyland ada di Amerika ini. Kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus berkata di Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayo saudara, minta kuasa itu. Tuhan berikan saya kuasa untuk percaya, untuk punya iman. Tuhan berikan saya kuasa untuk mengimajinasikan apa yang sedang saya doakan, sudah saya terima. Itu perlu kuasa dari Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan dan melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Saudara percaya akan firman Tuhan ini? Saya percaya. Saya katakan amin. Saya sudah banyak membuktikan bahwa doa-doa dan pikiran-pikiran saya dilakukan oleh Tuhan jauh lebih banyak dari apa yang saya doakan dan imajinasikan saya pikirkan. Kenapa? Karena ada kuasa yang ternyata bekerja di dalam diri saya, tentu saja juga diri saudara. Penutup dari seri pesan penggembalaan ini, saja saudara-saudara membaca Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Berarti dulu saudara, bahwa Tuhan memberikan itu, yaitu kekuatan untuk yang lelah dan semangat kepada yang tidak berdaya. Tidak disebut kata Yesaya aku, dia memberi kekuatan kepadaku, tidak. Tidak disebut dia memberi semangat kepadaku, tidak. Tapi kepada yang tiada berdaya. Rupa-rupanya Yesaya sedang membuka ruang di dalam ayat firman Tuhan ini. Supaya saudara dan saya masuk ke dalamnya. Ketika kita hampir putus asa dalam doa. Ketika kita merasa lelah dan tidak berdaya. Ayo kita masuk dalam ruangan di ayat yang dibuka oleh Yesaya sebagai ilham dari Tuhan sendiri. Supaya saudara dan saya menikmati apa yang ada di ayat berikutnya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Siapa itu? Saudara dan saya. Yang mengisi ruang di firman Tuhan yang diucapkan Yesaya. Orang-orang menanti-nantikan Tuhan, saudara dan saya, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang patah semangat dan tidak berdaya masih punya harapan, saudara, untuk terbang tinggi seperti Raja Wali dan berlari tidak jadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ayo terus maju, saudara. Tidak ada doa yang sia-sia. Mulai sekarang, rubah cara doa kita. Pakai prinsip-prinsip dari Tuhan Yesus, penjawab doa. Tuhan memberkati, saudara. Mari kita nyanyikan pujian Hatiku Percaya. Kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, ketika kami berkata hatiku percaya, kami mau mengatakannya dengan senyum di mulut kami. Bukan dengan keraguan-raguan, bukan dengan tangisan, tetapi dengan senyum dan percaya sungguh-sungguh bahwa kami telah menerima apa yang kami minta, doakan, dan percayai. Karena Engkau ya Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang bisa kami doakan dan pikirkan. Dan firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya akan digenapi bagi kami. Kami akan mendapat kekuatan baru karena kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai bertemu kembali saudara, di pesan pengembalaan yang akan datang. Tuhan memberkati, haleluya.